Alhamdulillah kami persiapan paling nggak pendataan, kita juga tahu semua bahwa COVID ini paling banyak itu dari pendataan. Untuk itu kami ada pos terpadu untuk pendataan ini dengan Forpinda, artinya juga gugus tugas. Kita ada yang satu di exit Penompo ini dan yang kedua ada di Trawulan. Ini kami sudah lihat tadi yang pertama kita lihat di Trawulan, kemudian kita lihat kesiapannya di situ. Saya bilang ke teman-teman semua Forpinda, Pak Kapolres, jadi kita tingkatkan terus. Ini persiapan awal untuk paling enggak kita mencegah penyebaran COVID-19. Kalau yang di sini dikhususkan untuk mungkin yang luar kota. Kalau yang di Trawulan karena posisinya di sana itu aksesnya memang sudah dari barat, artinya kita ini zonanya dikelilingi merah semua, artinya di sana pun mungkin COVID-19 juga kita akan dapat. Ya, ini mungkin Pak Kapolres. Jadi untuk posko terpadu dalam rangka screening dan observasi ini sudah kita mulai sejak 2 hari yang lalu. Ya memang masih ada kekurangan dan inilah makanya kami dengan Pak Bupati dengan Pak Dandim untuk terus mengevaluasi kekurangan yang harus kita benahi. Nah, nanti setelah ini kita akan benahi lebih baik lagi dan tujuan utamanya adalah seperti yang kita ketahui bahwa dari pemerintah tidak ada istilah karantina maupun lockdown, sehingga masyarakat masih diperkirakan ada yang mudik. Nah, untuk itu kami mengantisipasi dari warga yang memang dari daerah zona merah, kami akan pastikan di sini akan kita datakan. Setelah kami ketahui bahwa ada data masyarakat yang misalnya dari Jakarta atau dari daerah lain yang masuk kategori zona merah, maka nanti kami akan koordinasikan sampai dengan ke kecamatan sampai dengan ke tingkat desa. Nah, nanti kami akan arahkan untuk kira-kira bisa untuk melakukan isolasi secara mandiri untuk tidak berbaur dulu dengan warga masyarakat. Itu maksud tujuan daripada pos screening ataupun posko terpadu ini. Saya kira demikian. Pemeriksaan yang dilakukan di sini apa, Pak? Yang kita lakukan saat ini adalah mendatakan secara identitas, kemudian melihat bagaimana gejala, indikasi, kondisi yang bersangkutan, baik itu dari suhu tubuhnya, kemudian keluhan-keluhan dari segi kesehatannya. Nah, apabila kita mengetahui misalnya suhu tubuhnya di atas 37 derajat atau mungkin 38, maka kami akan lakukan pendalaman lebih detail, spesifik. Dalam hal ini Dinas Kesehatan nanti akan mengurai, akan menanyakan lebih detail lagi. Kemudian setelah kita ketahui ternyata ada gejala indikasi, maka nanti kami akan lakukan isolasi sementara. Habis itu baru dirujuk ke rumah sakit rujukan di Kabupaten Mojokerto. Ya, jadi arahnya seperti itu, bagaimana agar masyarakat yang terindikasi atau mengalami gejala seperti itu tidak langsung berbaur dengan masyarakat. Maka akan kita pisahkan dan kita amankan agar penyebaran virus corona ini tidak terus menyebar. Demikian. Ya, terima kasih. Kami itu pelatihan di Surabaya itu, jadi memang sudah kami data masuk 17 orang yang diawasi. Namun dalam perjalanannya dites dengan rapid test itu negatif. Kemarin dia juga masuk ke rumah sakit. Statusnya apa tuh? Ya PDB saja. Pak, meninggalnya hasilnya Pak? Belum, coba belum dilakukan. Rapid test negatif. Berarti meninggalnya karena apa? Jantung atau gimana Pak? Meninggalnya? Ada Gangguan jantung atau? ada gangguan di paru. Pak, kalau di kawan itu berapa orang Pak yang ikut pelatihan itu selain yang ini? Semua yang kita data 17 orang. Di wilayah kabupaten kota. Semua. Satu orang yang positif itu yang sekarang lagi di positif rapid test ya. Swabnya masih menunggu ada di Chicago. Ya, rapid test memang tes ya, kasar ya. Belum pasti positif COVID. Masih kasar, makanya dilakukan swab ulang. Swab lalu dikirim. Swab ulang yang tes dibawa dengan PCM itu tes PCR itu. Pak, 17 ini dari unsur apa aja Pak?
Kemenang Ya sama Dinkes dan rumah sakit. statusnya ODP semua atau gimana? ODP semua. Satu yang PDP ada di kantor itu. Penularan ini saya pikir bagus. Jadi walaupun kita terhambat sekian menit, ini akan lebih bagus daripada dampaknya semakin meluas dan tidak kunjung selesai. Tadi pemeriksaannya apa di situ yang dilakukan? Hanya di kening, temperatur gun itu ya, dan kemudian mengisi form untuk mengisi apakah ada juga keluhan yang lain. Kalau Kita ditanya alamatnya, kemudian tujuannya mau kemana, hanya itu. Om, kalau pelayanannya gimana Om dari Polres? Bagus, Bagus ya. bagus, ramah-ramah juga. Gimana? Butuh waktu lama nggak? Enggak, tadi paling ya 2-3 menit lah. Om, nama lengkap siapa Om? Saya Hartono. Saya dari Sidoarjo. Om, makasih Om. Ya, terima kasih.